Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anak-anakku sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Jumat, malam ke-8 di bulan Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir mengunjungi rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala guna sama-sama beribadah, melaksanakan sholat secara berjamaah. Kemudian kita melanjutkan amal soleh kebaikan yang telah kita rutinkan selama ini, yaitu duduk bermajlis, menelaah, membaca hadis-hadis yang mulia datang dari Rasul yang tercinta Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Pelajaran kita adalah kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan. Mutiara-mutiara hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dua imam dalam bidang hadis. Kitab ini ditulis atau dikumpulkan, disusun oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Jamaah sekalian, pada pembahasan kita yang terakhir masih dalam pembahasan tentang kitab haji. Kita telah membahas satu bab dan satu hadis. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas satu bab, ya, dengan memuat beberapa hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti biasa kita mau murajaah sedikit dulu apa yang telah kita pelajari. Apa judul bab yang kita pelajari pekan lalu? Hukum haji, Ustaz. Ya, Hukum haji. hukum haji. Haji wajib satu kali seumur hidup, Ustaz. Bahwa hukum haji satu kali Seumur hidup. seumur hidup. Baik, jayid, ahsan. Tadi kita sudah sebutkan ada satu hadis yang dicantumkan oleh Syekh dalam bab ini. Tapi kalau kita baca hadisnya kayaknya kurang sinkron antara hadisnya dan judul babnya. Benar. Gimana itu? Di situ dibahas tentang Rasulullah mendiamkan sesuatu ketika ada sahabat yang bertanya kepadanya tentang berapa kali seharusnya haji. Apa dalam hadisnya apa tertulis dalam hadis yang di buku itu? Abu Hurairah menanyakan dalam hadisnya, Rasulullah berkata bahwasannya aku mendiamkan sesuatu yang aku diamkan kepada kamu
Dan antara ini poin terakhirnya dikatakan apa yang aku perintahkan, apa yang aku larang maka jangan kerjakan, dan apa yang aku perintahkan maka kerjakanlah. Lalu apa hubungannya dengan judul bab yang mengatakan haji cuma 1 kali, padahal tidak ada disebutkan dalam hadis itu? Di situ dikatakan salah satu hal yang membinasakan antara kaum sebelum kamu adalah banyak bertanya. Apa hubungannya banyak bertanya sama haji 1 kali? Ketika ada sahabat yang yang bertanya tentang bolehkah haji setiap tahun, itu kan? Kapan sahabat itu bertanya? Di mana itu bertanya? Hadis ini? Hadis ini? Iya, Ustaz. Tapi kenapa tidak ada di sini? Fadhal. Ada yang mau bantu? Iya. Tinggal sedikit sebenarnya. Nah. Kenapa hadis ini memang tidak connect antara Suaranya lebih besar ya daripada suara ini kayaknya. karena masih muda, Ustaz. Iya. Ya, hadis ini memang tidak terlalu connect antara judul bab dengan matan, karena hadis ini ada hadis lain yang dimana hadis tersebut ada sahabat yang bertanya. Hadis lain? Ya, Ustaz. Sahabat yang bertanya apakah haji ini sekali dalam seumur hidup. Kemudian Nabi menjawab pada hadis ini, Ustaz. Hadis ini atau hadis yang lain? Hadis yang lain, Ustaz. Pertanyaannya, Ustaz. Kenapa bukan hadis yang lain yang disebutkan di sini kalau memang? Kenapa hadis ini yang disebutkan? Dari tadi, Masya Allah. Fadhal. Cek. Oke. Baik, syukran atas kesempatannya, Ustaz. Pada hadis yang telah dibahas pekan lalu, di sini menunjukkan tentang tidak dianjurkan untuk kita menyelisihi apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian pada judul bab pekan lalu dibahas tentang hukum haji itu wajib sekali seumur hidup. Kemudian 2 kali itu hukumnya boleh. Kemudian Iya. pertanyaan Ustadz tadi, apa hubungan antara kedua judul bab dan hadis ini? Iya. Pada pembahasan pekan lalu, Ustadz, dalam suatu riwayat disebutkan ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, apakah haji itu wajib sekali atau 2 kali atau lebih, Ustaz? Kemudian Rasulullah menjawab, hanya sekali seumur hidup. Kemudian sahabat itu kembali terus mengulangi pertanyaannya, apakah wajib untuk lakukan lagi 2 kali atau 3 kali? Kemudian Rasulullah mendiamkan hal tersebut, dan kemudian sahabat terus bertanya akan hal itu. Maka sebagaimana yang dikatakan dalam hadis ini, Pertanyaannya, apakah hadisnya hadis yang lain atau hadis ini juga? hadis yang lain, Ustaz. Kenapa bukan hadis yang lain itu yang dimasukkan di sini? Kalau itu yang menjelaskan judul babnya. Di sini ada poin yang berkaitan dengan hadis tersebut, Ustaz. Di sini Rasulullah mengatakan orang-orang sebelum kalian binasa karena gemar bertanya dan menyelisihi nabi-nabi mereka. Oh iya. Maka Rasulullah memberikan isyarat bahwa Ya, cukup. Tidak Masya Allah, antum jelaskan semua nanti ya. apa, Ustaz? Ulangi muhadarahnya. Ya. Masya Allah, banyak yang disebutkan tapi belum menjawab pertanyaannya ya. Hadis yang disebutkan ini sebenarnya sudah ini hadisnya. Cuma
periwayatan yang disebutkan ini memang kadang tidak kena ya. Artinya kadang seperti tidak ada hubungan antara judul bab dengan isi hadisnya, karena memang judul bab diambil dari Sahih Muslim dan hadisnya dari Sahih Bukhari. Tapi sebenarnya hadis ini seandainya disebutkan secara lengkap periwayatannya sama saja ya, periwayatan yang lengkap ini hadisnya sama ya. Periwayatan yang lengkap adalah ketika Nabi SAW mengumumkan tentang kewajiban haji. Innallaha kataba alaikumul hajja fahajju atau fahujju. Lalu ini yang saya mau tanya ya, supaya jawaban antum tepat. Siapa sahabat itu yang tanya Rasulullah, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun? Siapa itu sahabatnya? Dari Tadrib juga? Tadrib juga antum? Oh, Masya Allah. Ya. Siapa? Al-Aqra bin Habis. Ya, ahsan. Taib. Pertanyaan terakhir. Atau sebelum terakhir. Haji wajibnya sekali setahun. Lalu dalam hadis ini disebutkan ada dua sebab utama kebinasan umat terdahulu. Dan ini menjelaskan tidak bolehnya kita tasyabbuh dengan umat selain umat Islam. Tidak bolehnya kita ikut-ikut dengan umat terdahulu. Apa sebab kebinasan? Sebenarnya asbabul halak katsirah. Ya, banyak sebenarnya sebab-sebab kebinasan, tapi di dalam hadis ini disebutkan dua saja. Silakan. Bismillah. Yang pertama banyak bertanya dan yang kedua menyelisih para rasul. Oh iya, banyak bertanya. Subhanallah, ini saya banyak bertanya sama antum ini ya. Apa yang dimaksudkan kasratu masailihim? Apakah memang bertanya tidak boleh, tidak bagus? Banyak bertanya, apakah memang tidak bagus? Atau gimana? Antum, Sahibun Nazar. Siapa lagi yang dari tadi? Fadal. Apakah memang bertanya tidak bagus sama sekali? Bahkan selalu bertanya tidak bagus? Atau ada yang bagus? Boleh bertanya. Boleh saja. Boleh atau kadang bagus? Kadang bagus. Tergantung apa yang ditanyakan. Tergantung apa yang ditanyakan. Masya Allah. Apa buktinya bahwasanya bertanya atau sering bertanya itu kadang bagus, dianjurkan? Pertanyaan yang tidak bagus ditanyakan itu yang sering bertanya, yang contoh ulama yang sering bertanya, atau apa yang disebutkan ulama tentang keutamaan bertanya. Ada dalil keutamaan bertanya? Dalil keutamaan bertanya. Fadhal. Tadrib juga? Tadrib? Tapi bisa jawab, silakan. Dalil tentang bertanya itu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Masya Allah, ahsan. Masih ada? Ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma contoh teladan dari keilmuan dan dari semangat bertanya. Ya, beliau punya ilmu banyak. Salah satu sebabnya adalah bilisanin saul, suka bertanya. Baik. Sebelum terakhir, ya. Apa beda disebutkan dalam penyikapan, ada beda antara perintah dan larangan. Kenapa sampai ada perbedaan antara penyikapan antara perintah dan larangan? Untuk perintah, fa'tu minhu mastata'tum.
Untuk larangan fajtanibuh, ya. Wa ma nahitukum anhu fajtanibuh. Kenapa kelihatannya agak beda? Silakan. Tidak butuhkan apa-apa. Nah, ya, tidak butuhkan kekuatan fisik, ya, dan kemampuan dana. Beda dengan perintah. Baik, ahsan. Pertanyaan yang terakhir, siapa di antara antum yang telah menulis 10 larangan atau 10 pertanyaan yang tidak bagus yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah? Bukan yang saya sampaikan ya, belum lengkap yang saya sampaikan, tapi langsung dari buku Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Antum tulis? Mana bukunya? Mana tulisannya? Tulis langsung dari bukunya? Coba lihat. Kenapa bahasa Indonesia? Imam Syatibi tulis begini. Antum yang terjemahkan? Hah? Apa? Oh, internet bahasa Indonesia. Kenapa? Hah? Anta tidak tahu Limada katab tabi. Iya. Bukan itu perkataan Imam Syatibi. Itu terjemahan dari perkataan Imam Syatibi. Bukan itu yang kita mau. Coba lihat. Jangan juga. Iya. Belum sempurna ya. Biarlah. Bisa antum cari aslinya? Bisa ya? Mana hadiahnya? Amanahkan antum kasih hadiah. Fadhal. Ya. Tapi belum selesai ya, masih ada syaratnya. Mesti antum tulis asli. Iya, antum yang tagih kan, antum sudah siap. Ya, barakallahu fiik. Baik, kita bahas bab yang baru. Ikra ya. Mungkin tak hadis. Ikra jami' hadis fil bab. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Allahumma ighfir lil muallif wal ustadz wal hadirina jami'a. Qala al-Imam an-Nawawi babu safaril mar'ah ma'a mahramin ila hajjin wa ghairihi. Al-hadits al-awwal hadits Ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tusafiru al-mar'atu thalathan illa ma'a dhi mahramin. والحديث الذي بعده حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال فأعجبنني وأنقنني أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى. والحديث الذي بعده حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها
حرمة. والحديث الذي بعده حديث ابن عباس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة. قال اذهب فحج مع امرأتك. Ya, ahsan. Jamaah sekalian, bab kita pada malam hari ini adalah babu safaril mar'ah, bab tentang hukum safarnya seorang wanita ma'a mahramin, bersama dengan mahramnya, ila hajjin wa ghairih, untuk melaksanakan ibadah haji dan selainnya. Maksudnya bab keharusan safar mar'ah, safar seorang wanita ditemani oleh mahramnya pada saat melaksanakan ibadah haji dan selainnya. Ada 4 hadis yang disebutkan dalam bab ini dari 4 sahabat yang berbeda. Ya, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Masing-masing hadis memiliki beberapa faidah, namun setiap hadis ada pembahasan tentang tidak bolehnya seorang wanita pergi tanpa mahram. Pembahasan tidak bolehnya wanita pergi tanpa mahram kebanyakan dibahas oleh ulama kita dalam kitab tentang haji. Padahal masalah safar itu adalah persoalan, kadang dianggap persoalan muamalat, ya, dalam artian persoalan yang sifatnya interaksi dalam hal-hal yang sifatnya duniawi. Kadang berapa banyak orang mengadakan safar, atau safar kebanyakan manusia hari ini bukan safar haji, ya, karena safar haji itu cuma sekali seumur hidup kebanyakan kita. Namun ulama kita ketika membahas masalah safarnya wanita, umumnya mereka bahas dalam kitab tentang haji, karena inilah safar yang wajib. Dan ternyata di safar yang wajib ini saja, tidak diperkenankan seorang wanita untuk mengadakan perjalanan safar kecuali ditemani dengan mahramnya. Safar yang dimaksudkan adalah perjalanan yang memenuhi jarak safar. Dan jumhur ulama menyebutkan jaraknya 80 kiloan, ya. Karena ada khilaf dalam dhabit tentang safar atau kapan seseorang dikatakan safar. Ada yang menyebutkan tentang masalah hari, ada yang menyebutkan dari segi jarak, dan ada yang menyebutkan bahwa dia kembali kepada urf, artinya kembali kepada kebiasaan di satu tempat dan di satu waktu. Ketika ada satu daerah tertentu mengatakan ini safar, perjalanan dari tempatnya ke tempat daerah tertentu safar, maka dia dinamakan safar. Walaupun kadang dari segi jarak agak ringkas umpamanya, ya. Namun dhabitnya ini semuanya sulit. Karenanya jumhur, dan ini pendapat yang lebih hati-hati dan lebih tepat, wallahu alam, bahwa safar itu adalah perjalanan ya minimal 80 kiloan, ya, 80 kiloan. Dinamakan perjalanan safar. Artinya di bawah 80 kiloan maka tidak dinamakan safar. Jadi hukum ini berlaku dalam perjalanan 80 kilo, dan 80 kilo ini atau jarak ini jarak dari satu tempat ke tempat yang berikutnya, bukan maknanya adalah bukan terkait dengan waktu yang dibutuhkan dalam perjalanan tersebut. Karena kadang ada jarak yang sangat jauh, tapi waktu yang kita butuhkan cuma hitungan zaman saja, ya.
Jakarta begitu jauh dari Makassar, tapi kita butuh 2 jam. Dan mana jauh, Jakarta atau Palopo? Mana yang jauh? Jakarta tadi? Tapi Jakarta 2 jam. Palopo kadang 8 jaman. Ya. Itu ya makanya bukan persoalan berapa jarak tempuhnya. Ya. Berapa waktu tempuh dari, tapi berapa jarak dari tempat tersebut ke tempat yang dituju itu. Para ulama kita memiliki beberapa kesepakatan tentang masalah ini dan ada beberapa yang mereka ikhtilafkan. Di antara yang mereka sepakati tentang pentingnya yang dinamakan mahram. Bahkan keharusan adanya mahram bagi seorang wanita dalam mengadakan perjalanan. Itu hukum asal. Lalu ada khilaf muncul pada saat safar wanita ketika ingin melaksanakan ibadah haji. Karena dialah safar yang wajib. Apakah juga harus mahram? Padahal dia sudah sangat sanggup dari segi fisiknya dan dari segi dananya juga sudah sanggup, tapi cuma belum ada seorang mahramnya yang bisa menemaninya. Bagaimana dengan kewajibannya melaksanakan ibadah haji? Nah, ini yang menurut sebagian ulama kita dibolehkan karena darurat. Karena adalah safar yang wajib. Dan ini pendapat dari Syafi'iyah dan Malikiyah. Dan Malikiyah lebih luas lagi mengiaskannya, dikiaskan dengan safar yang wajib lainnya yang mendekati dengan kewajiban haji atau semacamnya. Dan ulama-ulama yang banyak, di antaranya Hanafiyah dan Hanabilah dan Salaf, banyak melarang untuk mengadakan perjalanan seorang wanita tanpa mahram, walaupun ibadahnya adalah ibadah yang wajib, walaupun itulah perjalanan haji atau umrah yang wajib. Lalu bagaimana dengan kewajiban haji? Mereka katakan belum datang padanya kewajiban haji karena dia termasuk dari orang yang belum sanggup masuk pada makna al-istita'ah. Liman istata'a ilaihi sabila. Kata mereka, salah satu makna ar-rahilah, karena istita'ah itulah kemampuan kendaraan yang menyampaikan dia ke sana. Dan untuk wanita, makna rahilah adalah adanya mahram. Adanya mahram. Karena itu kalau belum ada mahram, berarti tidak ada kewajiban kepadanya untuk haji. Maka tidak berdosa. Lalu mahram yang dimaksudkan adalah mahram. Laki-laki yang diharamkan baginya untuk nikah yang memiliki hubungan kekerabatan darinya, entah karena nasab atau karena persusuan. Itu makna mahram. Dan di antara syarat mahram adalah harus balik. Harus balik. Kenapa? Karena tujuan adanya mahram adalah untuk menjaga keamanan sang wanita. Dan kalau yang menemaninya adalah seorang anak laki-laki, tapi belum balik, kira-kira yang mana yang dijaga ini? Ya. Apakah sang ibu atau sang kakak ataukah si kecil itu? Ya, yang kecil itu kalau belum balik, kemungkinan dia yang akan dijaga. Maka sebenarnya ya belum dikatakan dia ditemani oleh mahramnya. Ulama yang membolehkan dalam keadaan tidak ada mahram, mereka mempersyaratkan adanya ar-rufqa al-ma'munah. Wanita-wanita yang terpercaya, ya wanita-wanita yang terpercaya. Nanti kita akan bahas ya, kita akan isyaratkan dalam hadis-hadisnya. Kita mulai dengan hadis yang pertama, yaitu ya tadi yang kita sebutkan pokok-pokok dasar tentang hukum masalah ini. Nanti kita akan lebih rinci lagi pada pembahasan hadis-hadisnya. Pertama hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah dari Nabi SAW, beliau bersabda, "La tusafir al-mar'atu thalasan illa ma'adhi mahram." Tidak boleh seorang wanita
melakukan safar dalam masa 3 hari perjalanan. 3 hari perjalanan, illa ma'adi mahram, kecuali bersama dengan seorang mahram atau bersama dengan mahramnya. Dan dalam hadis Abu Sa'id ada kata-kata masirata yaumin, perjalanan berapa? 2 hari. Dan dalam hadis Abu Hurairah perjalanan 1 hari 1 malam. Ini yang kadang disalahpahami oleh sebagian. Berarti yang difahami oleh sebagian, yang harus pakai mahram itu ketika perjalanannya menempuh jarak 3 hari 3 malam. Ada tidak sekarang perjalanan membutuhkan 3 hari 3 malam, ya? Jadi perjalanan dengan kendaraan, ya masa itu kendaraan yang paling baik adalah unta, 3 hari 3 malam. Atau dalam berarti kurang dari 3 hari 3 malam tidak boleh. Tapi ada juga hadis mengatakan 2 hari 2 malam tidak boleh. Berarti 1 malam bisa. Ada hadis yang mengatakan 1 hari 1 malam juga tidak boleh. Berarti kalau perjalanannya cuma setengah hari saja, setengah hari, berarti dibolehkan. Jawabannya tidak, ya. Selama dia safar tidak dibolehkan. Adapun penyebutan 3 hari, 2 hari, 1 hari, ulama telah menjelaskan ini Nabi kita SAW sebutkan hari itu sesuai dengan kasus yang disampaikan kepada beliau. Artinya ada seorang bertanya, bagaimana ada ini wanita mau mengadakan safar perjalanannya 3 hari 3 malam. Lalu Rasulullah bilang tidak boleh wanita mengadakan perjalanan safar tanpa mahram 3 hari dalam perjalanan 3 hari 3 malam. Maka beliau sebutkan 3 hari 3 malam karena penanya memang menyebutkan seperti itu. Lalu ada yang bertanya lagi, ada seorang wanita pergi safar tanpa mahram 2 hari 2 malam. Lalu Rasulullah bilang tidak boleh seorang wanita safar perjalanan 2 hari 2 malam tanpa mahram. Lalu beliau ditanya, bagaimana dengan seorang wanita mengadakan perjalanan 1 hari 1 malam tanpa mahram? Beliau mengatakan tidak boleh seorang wanita mengadakan perjalanan 1 hari 1 malam tanpa mahram. Seandainya beliau ditanya, bagaimana dengan wanita yang pergi safar tanpa mahram setengah hari dalam jarak safar, maka kata ulama kita, beliau juga akan menjawab tidak dibolehkan. Jadi bukan melihat bagaimana perjalanan itu menempuh jarak berapa atau berapa lama durasi waktu yang dibutuhkan dalam perjalanan tersebut. Tapi beliau hanya menjawab sesuai dengan kasus atau pertanyaan yang ditanyakan kepada beliau. Intinya, tidak boleh seorang wanita safar tanpa mahram. Lalu hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, ya nanti kita akan sebutkan dalil masing-masing dan bagaimana jawabannya. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, arba'un, ada 4 hal. Sami'tuhunna min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yang telah aku dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ajabnani, 4 kalimat itu saya takjub dengannya, artinya saya suka mendengarkannya. Wa anfa'nani, dan memberikan manfaat kepadaku. Apa itu? Pertama, alla tusafir imra'atun, tidak boleh seorang wanita mengadakan safar. Imra'atun artinya wanita siapa saja, tuakah atau muda. Masirata yaumaini, perjalanan 2 hari. Laisa ma'aha, tanpa ditemani oleh zaujuha, suaminya. Auzu mahramin, atau mahramnya. Lalu wala tushaddu rihal, dan tidak boleh mengadakan perjalanan. Tushaddu rihal artinya tidak boleh ditambatkan kendaraan itu. Rihal artinya kendaraan, ya. Tidak boleh kita bersusah payah mengadakan perjalanan jauh illa ila salasa masajid, kecuali pada 3 masjid. Ya, jadi kalau kita mau bersusah payah untuk mendatangi satu tempat, mengambil berkah di dalamnya, beribadah di dalamnya, maka tidak boleh kita mendatangi satu tempat dengan niat untuk mengambil berkah dari tempat tersebut, kecuali jika tempatnya adalah 3 masjid. 3 masjid yang utama. Apa itu? Masjid Haram. Masjid Haram yang pahalanya 100.000 kali.
Wa masjidi, dan masjidku yang pahalanya 1000 kali. Wa masjidil aqsa, dan masjid aqsa yang pahalanya dalam sebagian riwayat 500 kali dan dalam sebagian riwayat 250 kali. Dan dari segi sanad wallahu alam yang lebih sahih 250 kali. Ya. Dalam riwayat dikatakan 1/4 dari keutamaan Masjid Nabawi, berarti 250 kali. Ini yang lebih sahih daripada riwayat yang mengatakan 500 kali. Ini 3 masjid yang memang memiliki keutamaan khusus. Adapun masjid-masjid yang lain, masjid apa saja di muka bumi ini, tidak ada keutamaan khusus yang seperti ini. Ada sebagian masjid yang memiliki keutamaan, tapi bukan keutamaan kali lipat ya. 5 kali lipat, 7 kali lipat. Seperti keutamaan Masjid Quba. Apa keutamaan Masjid Quba? Kita mendatangi Masjid Quba, bersuci dari tempat kediaman kita, lalu melaksanakan sholat 2 rakaat di Masjid Quba, maka pahalanya seperti pahala umrah, ya, pahala umrah. Tapi bukan ya bahwa Masjid Quba pahala sholat di sana lebih afdal 70 kali umpamanya atau 100 kali, ya tidak. Jadi cuma 3 masjid ini memiliki keutamaan khusus. Karenanya boleh kita bersusah payah. Apa maksudnya boleh kita bersusah payah? Boleh kita jadikan agenda hidup kita atau program hidup kita bagaimana menabung untuk bisa pergi sholat di sana. Ya. Ini menjadi masyru'ul haya, proyek hidup kita, rencana hidup kita. Bagaimana saya tidak wafat kecuali sempat menziarahi 3 masjid tersebut. Adapun kalau kita bilang saya mau kumpul-kumpul uang ya, supaya cita-cita saya yang paling besar agar bisa saya sholat di Masjid Istiqlal. Ya, jadi dia sejak awal menabung ya. Atau niat saya bagaimana saya bisa sholat di Masjid Wihdatul Ummah. Ya. Nah, itu tidak dianjurkan seperti itu. Ya, tidak boleh. Ya. Adapun kalau dia ke Masjid Istiqlal besok khutbah Jumat Syekh Ahmad Ali Hudayfi umpamanya. Ya, bukan karena Masjid Istiqlalnya, tapi karena ada khutibnya di sana, Masya Allah, umpamanya. Ya. Atau ke Masjid Wihdatul Ummah karena ada taklim atau ada apa, itu boleh. Tapi untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda itu tidak boleh. Ya, karena cuma pada 3 masjid ini saja kita boleh bersusah payah untuk mendatanginya. Ini tidak ada kaitannya langsung dengan pembahasan kita. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, la yahillu, tidak halal, limra'atin, bagi seorang wanita, tu'minu billahi wal yaumil akhir. Ya, antum lihat di sini dijadikan sebagai parameter keimanan kepada Allah dan hari kemudian masalah ini. Dan memang semua ajaran Islam ini tidak bisa dipisahkan dari satu ke bagian yang lainnya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kadang menghubungkan antara iman kepada Allah dan hari kemudian dengan persoalan apa? Persoalan akhlak. Tidak beriman kepada siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, fal yukrim jarah, fal yukrim dhaifah, fal yaqul khairan aw liyaskut. Ya. 3 ini akhlak. Ternyata berkaitan dengan masalah iman kepada Allah dan hari kemudian. Dan di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menghubungkan antara iman dengan apa? Masalah ibadah, masalah fikih, masalah ibadah. Bahwa seorang tidak dikatakan beriman kepada Allah dan hari kemudian, seorang wanita atau seorang wanita yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak mengadakan safar tanpa ditemani oleh mahramnya, Maka niatnya bagus, tapi di satu sisi dia melakukan satu dosa dan kesalahan, ya. Jadi bercampur antara kesalahan dosa dengan mungkin niat yang bagus. Apatah lagi kalau mereka yang mengadakan safar untuk maksiat atau sekadar safar untuk pesiar saja, untuk keliling-keliling, traveling, untuk mau lihat ini dan lihat itu. Maka ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa beliau mendengarkan Nabi SAW bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin
tidak boleh seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita. Jemaah sekalian, hadis-hadis yang semacam ini disebutkan oleh ulama kita untuk menjelaskan bagaimana Islam mengagungkan, memuliakan, dan menjaga kehormatan wanita. Begitu cara ulama kita memahami hadis-hadis yang semacam ini. Adapun musuh-musuh Islam menjadikan hadis-hadis yang semacam ini untuk mengatakan bagaimana Islam itu merendahkan kedudukan kaum wanita, mengungkung kebebasan kaum wanita, melarang ini dan itu. Ya, subhanallah. Lihatlah cara berpikir mereka yang picik. Mereka tidak melihat Islam dengan aturan-aturan seperti ini ingin memuliakan dan mengagungkan dan menjaga kehormatan wanita. Mereka justru mengatakan inilah Islam yang tidak memberikan kebebasan wanita. Padahal sebenarnya mereka lah yang ingin memanfaatkan ini untuk mengumbar hawa nafsu mereka, mempermainkan kaum wanita sesuai dengan keinginan mereka. Untuk menjaga kehormatan wanita yang memang merupakan aurat, yang memang zuina linnasi hubbu syahwati minan nisa, yang memang syahwat orang cenderung kepada lawan jenis, pada kaum wanita. Untuk menjaga kehormatan tersebut dibuatlah beberapa aturan-aturan. Dan di antara aturannya adalah tidak diperkenankan seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita. Dalam riwayat ya, bahwa ketika ada laki dan wanita berdua-duaan, illa wa ma'ahuma illa syaitan thalisuhuma, ya, bahwa setan akan menjadi pihak yang ketiga. Jadi kadang ya laki dan wanita ketika berdua-duaan dia bilang kitalah dua orang yang paling bahagia saat sekarang, ya. Tidak ada yang melihat kita, ya. Dia lupa adanya Allah Subhanahu wa taala dan dia lupa bahwasanya ada pihak ketiga yang bersama dia, yaitu syaitan yang sedang mempermainkan keduanya untuk sebentar lagi terjerumus dalam kemaksiatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sya'a wa sa'a sabila, ya, dialah jalan yang paling buruk. Lalu kaitannya dengan ini, wala tusafiranna, ya, antum lihat menggunakan taukid dan jangan sekali-kali. Ya, dan dalil tadilah dalil paling kuat atau dalil yang paling gamblang tentang larangan pacaran, ya. Kadang orang bilang, dari mana dalilnya pacaran dilarang? Dalil yang paling mudah itu tadi, dilarang berdua-duaan, ya kan? Karena pacaran intinya apa? Berdua-duaan, gitu ya? Ya, gitu. Ya, itu teorinya, ya. Walaupun kita tidak pengalaman, ya, alhamdulillah, tapi begitu teorinya orang, ya, bahwa pacaran itu intinya berdua-duaan, ya. Maka ini tidak boleh, ya. Dan kapan ada yang melakukan ini, maka dia telah terjerumus pada kemaksiatan, ya. La tusafiranna al-imra'atun, tidak boleh sekali-kali seorang wanita mengadakan safar illa wa ma'ah mahram, kecuali bersamanya ada mahram. Hadis ini ketika disampaikan oleh Nabi SAW, dalam sebagian riwayat beliau menyampaikan dalam keadaan khutbah, ya, dalam keadaan khutbah di atas mimbar beliau sampaikan ini, tidak boleh seorang wanita mengadakan safar tanpa mahram. Faqama rajul, ada seorang sahabat yang langsung berdiri menyampaikan permasalahan yang beliau alami. Beliau agak kaget dengan statement ini, bahwa tidak boleh seorang wanita pergi mengadakan safar tanpa mahram. Dan sabda Rasulullah ini beliau pahami sifatnya umum, entah untuk haji, untuk safar apa saja, termasuk ibadah haji. Apa pertanyaannya? Faqama rajul. Ibnu Hajar mengatakan tidak diketahui siapa laki-laki ini, artinya tidak disebutkan siapa orangnya. Faqal, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, uktutibtu fi ghazwatin kada wa kada. Saya ini permasalahan yang beliau ajukan kepada Rasulullah.
saya sudah terlanjur tercatat nama saya untuk ikut dalam jihad ini dan itu. Jadi menunjukkan jamaah sekalian bahwa tadwin al-kitabah, administrasi pencatatan nama-nama mujahidin, orang-orang yang ikut dalam perjuangan itu sudah ada sejak dahulu, ya. Jadi pengadaan sensus kaum muslimin, ya Rasulullah pernah mengatakan, "Uhsu man yatalaffaz bil Islam," ya. Hitung-hitung itu, adakan sensus, ya. Sudah berapa banyak orang yang telah melafadzkan kalimat Islam. Jadi disyariatkan waktu itu, ya. Sejak dahulu disuruh hitung berapa. Makanya kalau kita juga bilang hitung-hitung sudah berapa yang siap tarbiyah, ya, ISD, itu punya dasar, ya, ada dasar. Lalu beliau bilang, "Uktutibtu, saya sudah diwajibkan dan sudah dicatat fi qaimatil mujahidin," termasuk orang yang akan pergi berjihad. Dan jihad, ya apalagi masa itu, adalah ya satu kewajiban yang sangat besar. Kata ulama kita ini pada haji wada, ya pada haji wada. Ya tiba-tiba tahun-tahun ke-10 Hijriah, ya. Jadi jihad-jihadnya itu ya jihad-jihad pada masa-masa itu. Bagaimana ini, ya? Saya akan pergi berjihad, wa kharajat imraati hajah. Jadi dua-duanya ini suami istri Masya Allah sudah sepakat melakukan jihad yang mulia. Sang laki-laki akan mengadakan jihad bil mal wal anfus bil wan nafs, jihad perang. Istrinya siap-siap untuk mengadakan ibadah haji. Ini juga jihad bagi wanita. Jadi laki-lakinya pergi jihad perang, wanitanya, istrinya pergi jihad naik haji. Dua-duanya jihad. Tapi resikonya, konsekuensi dari hal ini, kalau beliau pergi jihad, lalu istrinya pergi haji, berarti dia tidak temani istrinya haji. Tidak ada mahramnya. Bagaimana kasusnya ini? Apakah ini uzur? Apakah ini uzur? Apa kata Nabi kita SAW? Beliau mengatakan, "Izhab fahujjah ma'am ra'atik." Kalau begitu keadaannya, maka pergi saja kamu temani istrimu naik haji. Ya. Dan ya ikhwan sekalian, berarti gimana dengan kewajiban jihadnya? Ya ini Rasulullah yang izinkan. Ya, dan memang dahulu kadang Umar, Ali, Utsman dalam beberapa jihad diizinkan menemani tugas-tugas khusus, dibolehkan. Ya, tugas-tugas khusus dibolehkan tidak pergi jihad untuk satu misi-misi yang penting, termasuk misi keluarga, menjaga keluarga. Sebagaimana Jabir bin Abdullah, ya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma belum pergi berjihad kecuali setelah wafatnya bapak beliau Abdullah bin Haram Al-Ansari, itu pada saat perang Uhud. Beliau punya 12 perempuan, 12 adik, 12 saudari, 12 akhwat. Dan bapaknya seorang sahabat yang mulia Abdullah bin Haram Al-Ansari selalu pergi berjihad. Beliau amanahkan Jabir untuk menemani saudari-saudarinya. Karenanya dalam jihad Badar dan Uhud, Jabir ini belum pergi. Nanti setelah wafatnya bapaknya, ya beliau sedih dengan kepergian bapaknya, tapi bergembira juga di satu sisi karena mati syahid, alhamdulillah. Dan sisi yang lain, tidak ada lagi yang melarang beliau pergi berjihad. Ya. Sejak wafatnya bapaknya, maka beliau ikut dalam semua momen jihad. Syahidnya, dari sini bisa difahami bahwa kadang ada tugas-tugas khusus yang membolehkan tidak pergi berjihad pada waktu itu. Tentu saja dengan izin pemimpin, ya bukan istihad masing-masing. Kawan sekalian, karena pentingnya haji bagi wanita dengan mahram, maka sang suami yang tadinya sudah siap-siap berjihad digugurkan kewajibannya untuk sekadar, tanda kutip sekadar, padahal bukan sekadar sebenarnya, untuk tugas yang penting menemani sang istri. Gimana lagi ya kalau kadang sebagian kita hanya karena masalah-masalah tidak mau, dia sebenarnya sanggup untuk juga pergi umroh, pergi haji. Lalu istrinya sudah sangat semangat mau pergi haji, mau pergi umroh. Lalu dia bilang, saya tidak bisa temani. Pergi saja ya. Insya Allah saya akan biayai semuanya. Ya. Jadi dia tidak pergi. Padahal tidak ada kewajiban
negara yang dilaksanakan, kewajiban oleh Rasulullah, ya kewajiban jihad. Dia cuma bilang saya sudah haji kemarin, saya sudah umrah kemarin, lalu tidak ada lagi waktu untuk menemani sang istri. Padahal sebenarnya dia wajib untuk menemani sang istri. Hujjah ulama kita yang mengatakan bahwa jika adalah wajibnya hajinya adalah haji yang wajib. Kapan itu haji yang wajib? Haji yang satu kali. Ya. Jika haji wajib, maka boleh tanpa mahram jika ditemani oleh ar-rufqah al-ma'munah, wanita-wanita solihah yang terpercaya di situ. Ini kelihatannya fihi wijhatun nazar, ya. Tapi di sisi yang lain, kalau kita cermati hadis ini, maka ini melemahkan pandangan tersebut. Kenapa? Kira-kira tidak ada wanita yang lain pergi haji waktu itu? Waktu ini, ya, haji ini. Apakah cuma istrinya saja yang pergi haji? Atau ada juga wanita-wanita yang lain? Ada juga. Pertanyaan selanjutnya, apakah wanita-wanita di zaman itu bukan siqat, bukan terpercaya? Ya, wanita-wanita di zaman itu justru wanita-wanita yang afifat, wanita-wanita yang makmunat, wanita yang terpercaya, yang lebih soleh daripada wanita hari ini. Tapi Rasulullah tidak bilang, titip saja istrimu, ya, kamu pergi jihad. Jangan terhalangi oleh jihad. Titip saja istrimu sama istrinya sahabat-sahabat yang lain. Ya, kan biasa kita bilang, ya, titip saja istri sama akhwat-akhwat yang lain, ya. Ini nanti dia yang temani. Ya. Atau yang paling parah kalau bilang, titip saja dengan suaminya fulan, ya, nanti dia jadi mahramnya antum. Ya. Allahumma musta'an. Ya. Kadang biasa bilang, ada mahram tak? Ada. Siapa? Itu. Dia yang saya jadikan mahram. Ini mahram hukum datang dari Allah, bukan mahram-mahraman, ya. Dia datang dari Allah, telah disebutkan rinci yang mana yang dikatakan mahram. Bukan dia bilang kita bisa jadi mahram saya. Ya. Ini bahaya, ya, kalau dibuat mahram-mahram. Dan alasan bahwasanya dia terpercaya, apalagi kalau dikatakan ada ustadz itu yang nanti bisa jaga, terpercaya. Subhanallah. Berapa banyak orang yang dikatakan ustadznya yang jaga dan ustadznya yang bermasalah, ya. Atau dia yang dikatakan jadi pendampingnya, pembimbingnya, tapi dia yang justru bermasalah, ya. Karena memang demikianlah Islam yang faham, Allah yang mengetahui masalah persoalan seperti ini, dan tidaklah ditetapkan hukum kecuali maslahat bagi semuanya. Jangan ada yang pernah merasa aman baginya, ya, fitnah-fitnah yang semacam ini. Boleh jadi dikatakan biarlah saja, ya, kan ada ustadz itu yang akan temani insya Allah. Ya, dia terpercaya dan juga akhwat-akhwatnya semua, masya Allah. Ya. Kita harus tahu dan harus sadar diri bahwasanya zaman itu mereka lebih suci hatinya dan lebih terjaga pandangannya. Namun demikian tetap Rasulullah mengetatkan persoalan ini. Karena kapan dibuka maka akan timbul banyak masalah. Ada sebagian yang mendalilkan dengan beberapa riwayat yang menyebutkan akan datang masanya di mana Islam akan kembali jaya dan akan kembali keadaan aman, ya, dalam hadis Khabbab bin Arad, salah satunya adalah akan datang masanya di mana seorang yang ar-raqibu yasiru baina San'a ila Hadramaut, min San'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah wa dhi'balah ghanabihi. Akan datang masanya kembali Islam jaya di mana seorang mengadakan perjalanan antara San'a dan Hadramaut tidak akan takut lagi gangguan apa saja kecuali takut kepada Allah atau mengkhawatirkan kambing-kambing yang akan diterkam oleh serigala. Artinya menunjukkan bagaimana amannya pada waktu itu. Dalam sebagian riwayat dikatakan sampai seorang wanita mengadakan perjalanan dan tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan keamanan. Mereka bilang ini dalil bahwa wanita boleh mengadakan perjalanan sendirian selama aman, ya. Tapi ulama kita menjelaskan bahwa informasi yang semacam ini penekanannya hanya mau untuk menekankan begitu amannya masa itu, bukan untuk diambil hukum bahwa boleh mengadakan perjalanan bagi wanita tanpa mahram. Dan itu sama dengan hadis yang mengatakan kewajiban kita menaati pemimpin. Wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi.
al-mujadda, ya, dalam sebagian riwayat. Kalian harus taat kepada seorang pemimpin, walaupun yang memimpin kalian seorang budak Habasyi yang terpotong telinganya. Ya. Kata ulama kita, ini sebagian orang mengambil dalil bahwasanya boleh menjadi imam bagi kaum muslimin seorang budak Habasyi. Padahal ini tidak. Karena imam dalam Islam harus dari Quraisy dan tidak boleh dari seorang budak. Tapi kenapa disebutkan seperti itu? Ini sekedar informasi tentang pentingnya mendengar dan taat. Bukan diambil darinya hukum tentang bolehnya mengangkat seorang pemimpin dari seorang budak. Ya. Dan tidak harusnya seorang pemimpin dari Quraisy. Jadi perlu dibedakan antara hadis-hadis yang sekedar menginformasikan sesuatu untuk menggambarkan sesuatu dan bukan untuk diambil hukum dari situ. Dan jamaah sekalian, ya ini sekali lagi untuk menjaga kehormatan kaum wanita, ya, menjaga kehormatan kaum wanita, bukan untuk menghalangi mereka dari kebaikan-kebaikan. Karena kaidah mengatakan darul mafsadah muqaddam ala jalbil maslahah. Menolak mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Banyak mungkin manfaatnya, tapi menjaga agar tidak terjatuh dalam mafsadah itu hal yang lebih penting, ya. Dan seseorang insya Allah akan mendapatkan pahala dari apa yang telah dia niatkan. Ya, kalau seorang wanita yang sangat ingin namun belum terpenuhi karena belum adanya syarat mahram, maka insya Allah pahala telah tercatat baginya dan Allah Maha tahu apa-apa yang ada dalam hati kita. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.